Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahta Manusakarti dari kelas TI 4202 dengan NIM 12011174162. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai soal ujian akhir statistika industri nomor 2. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pembahasan dari soal nomor 2 ujian akhir statistika industri. Di nomor 2 ini terdapat sebuah mobil yang dipilih secara acak. X adalah bobot mobil dan Y adalah konsumsi bensin. Data tersebut tersedia di dalam tabel berikut ini. Pada poin A, kita diminta untuk membuat sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Berikut merupakan scatter plot ya. Titik pertama terjadi antara hubungan atau titik potong atau titik temu yang terjadi antara variabel X dan Y. Di sini terjadi yang pertama 23 merupakan nilai variabel terkecil dari variabel X dan disesuaikan dengan variabel Y yaitu 29. Dan terjadilah titik pertama tersebut sampai dengan titik akhirnya yaitu variabel X-nya 52 dengan titik variabel Y-nya 14. Dan terjadi pada titik akhir dari scatter plot ini dengan pertemuan dari 52 dan 14. Selanjutnya kita masuk ke poin B. Di poin B ini kita untuk menghitung korelasi sampel antara variabel X dan Y. Kita langsung masuk ke rumus X bar sama dengan 27 tambah 44 ditambah 32. Merupakan penjumlahan antara data-data dari variabel X yang dibagi dengan 8 yaitu banyaknya datanya. Sama dengan 37,375. Kemudian Y bar sama dengan 30 ditambah 19 tambah 24, yaitu merupakan banyaknya data atau penjumlahan dari data Y yang dibagi dengan banyaknya data sejumlah atau berjumlah 8, sama dengan 20,875. Selanjutnya kita membuat tabel perhitungan. Ini berguna untuk memudahkan kita untuk melanjutkan ke step selanjutnya. Pertama terdapat nomor XI, YI, XI min X bar, XI min X bar kuadrat, YI min Y bar, Y min Y bar kuadrat, X min X bar dikali dengan Y min Y bar. Dengan koefisien korelasi dengan rumus R sama dengan minus 427,63, yaitu didapat dari total penjumlahan dari data X min X bar dikali Y min Y bar dibagi dengan akar 711,88 diperoleh dari jumlah total dari data X1 min X bar kuadrat dikali dengan 286,88 diperoleh dari Y min Y bar kuadrat atau total dari data Y min Y bar kuadrat sama dengan 0,95. Diketahui nilai koefisiensi korelasi mendekati min 1 mengindikasikan bahwa terdapat hubungan linear negatif yang kuat antara dua variabel. Selanjutnya pada poin C, kita diminta untuk menghitung intercept dan slope menggunakan metode least square. Kemudian pada poin C ini kita menghitung slope-nya yaitu dengan rumus B sama dengan 427,63 didapat dari total X min X bar kali dengan Y min Y bar dibagi dengan 711,88 diperoleh dari total X1 dikurangin X bar kuadrat sama dengan minus 0,6. Kemudian interceptnya A sama dengan 167,8. 167 diperoleh dari YI dibagi 8 yaitu banyaknya data dikurangin dengan buka kurung itu B-nya min 0,6 dikali dengan 299. 299 diperoleh dari XI per 8. 8 banyaknya data dengan hasil 43,3. Selanjutnya kita masuk ke poin D. Kita untuk melihat apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Pada poin D, yang pertama kita harus membuat H0 ya. H0 sama dengan B sama dengan 0, yaitu artinya tidak terdapat pengaruh X terhadap Y. Kemudian H1, B tidak sama dengan 0, terdapat pengaruh X terhadap Y. Kemudian yang ketiga kita melakukan uji statistik. Di uji statistik ini kita menggunakan rumus T. Sebelumnya kita harus mencari SSE, nilai SSE, S dan SB untuk bisa mengerjakan atau memasukkan ke rumus T. Pertama kita menggunakan SSE yaitu 286,88 dikurangin dengan minus 0,6 dikali minus 427,63 dengan hasil 30,302. Selanjutnya kita masuk ke poin
SB. Selanjutnya kita masuk ke poin S, yaitu sama dengan ke rumus S, akar SSE dibagi dengan N sama dengan 2, yaitu dengan hasil 2,247. Kemudian kita masuk ke rumus SB, yaitu S dibagi dengan akar SXX dengan hasil 0,084. Setelah itu kita masukkan ke rumus T-nya, B dikurangin BO atau B0 dibagi dengan SB sama dengan minus 0,6 dikurangin 0 dibagi dengan 0,084 sama dengan minus 7,14. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4, yaitu kita mencari daerah kritis dan kriteria uji. Yaitu nomor 4 dengan taraf nyatanya 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025 dan V N kurangin 2 sama dengan 8 kurangin 2 sama dengan 6. Yaitu dengan T pada 0,025 dan 6 nilainya 2,447. Kriteria ujinya menolak H0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau T hitung kurang dari minus T tabel. Jadi kesimpulannya menolak H0 karena T hitung kurang dari minus T tabel, yaitu dengan nilai minus 7,14 kurang dari minus 2,447. Bisa dikatakan bobot mobil berpengaruh terhadap konsumsi bensin. Kemudian selanjutnya pada poin akhir yaitu poin E, yaitu untuk menentukan proporsi variasi pada variabel yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang sudah dibangun. Jadi pada poin akhir ini kita menghitung menggunakan rumus R kuadrat. Kuadrat yaitu dengan rumus SSR per SST. SSR ya, kita dapatkan 256,578, SST-nya kita dapatkan 286,88. Kemudian 286,578 dibagi dengan 286,88 sama dengan 0,89 sama dengan 89%. Jadi variabel X bobot mobil mempengaruhi variabel Y atau konsumsi bensin sebesar 89%, di mana model regresi yang didapat sudah memadai yaitu sebesar 89%. Sekian dan terima kasih.